ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada baginda Adam wastana habibana wa nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asbab tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi saya karena saya bukan kedatangan ya, tapi mendatangi salah satu orang berpengaruh di pesantren dan ya benar, dan ya, berpengaruh betul. Bagi Nahdlatul Ulama juga. Benar nggak? Ya, aktivis lah, aktivis. Ya, alhamdulillah. Malam ini malam yang sangat membahagiakan karena saya bisa bertemu dengan aktivis dan salah satu orang-orang yang berpengaruh di kalangan santri-santri. Dan ini siapa? Boleh mungkin ada teman-teman kita yang ingin mengenal siapa sih ini? Iya, siap. Perkenalkan, nama saya Arif Syarifuddin, asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, di Palih Ciawi, terang Ciawi. Ciawi, jadi sok ingat Kamantan ya. Di Ciawi, pami misalkan bahasa keren amat yang saya disebut kampung water bambu. Water bambu? Water bambu gitu. Water bambu. Ciawi kan, Ciawi itu dari cai awi, jadi water bambu. Cai itu kan water. Oh iya. Oh benar. Bambu bahasa Inggrisnya apa? Bambu. Iya bambu. Benar. Keren. Berarti Mang Arif ini asal dari Tasik. Dari Tasikmalaya. Tasik itu ciri khas makanannya apa ya, oleh-olehnya? Oleh-olehnya kalau sekarang yang viral di kalangan santri itu makaroni bantet. Itu. Oh, yang suka dijual itu? Iya, yang suka dijual itu. Alhamdulillah. Itu merupakan salah satu usaha saya juga di sini. Kecil-kecilan lah gitu. Alhamdulillah. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Siap. Ini siapa ini? Oke, terima kasih kepada saudara siapa? Siapa? Malik Asyahimi. Oh iya. Malik Asyahimi ya. Oke, kenalkan dulu ya supaya enak nanti ngobrolnya ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri. Bisa dipanggil banyak sih, dipanggilnya kalau di kampung saya itu Iki. Tapi kalau udah masuk wilayah pesantren nih, iya, dipanggil Cuplis. Oh, Cuplis. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman gitu ya, kalau mau main ke rumah saya itu kalau nyari apa Cuplis gitu, Cuplis itu nggak ada, ketemu. Rijal itu nggak pada tahu gitu. Sampai Mang saya gitu ya, Mang ketua, Mamang gitu ya. Mamang itu abang ya? Paman. Iya, paman. Oh iya. Paman. Ada temen aku gitu ya. Suatu hari kan temen aku datang ke rumah. Saya itu lagi di luar gitu. Terus di rumah nenek. Terus temen aku teh nanya ke yang ada di sana. Kebetulan yang di sana itu paman. Ya, paman. Pak, mau nyari Cuplis. Iya. Siapa sih Cuplis teh, kata mama aku teh. Rijal. Punten cenah di dieu mah teh nami Rijal. Itu teh memang aku coba. Yang itu selama beberapa tahun enggak tahu bahwa nama aku teh Rijal gitu. Allah. Jadi yang masyhur itu Iki. Tapi bukan anak yang kadingin kan, bukan? Bukan. Ya, terus alamat saya itu sama kayak temen aku di samping aku, Tasikmalaya, tapi saya di kota. Oh, di kota. Tapi beliau di kabupatennya. Bukan kabupaten. Iya. Saya di kota Tasikmalaya. Terus alamat rumahnya Cikarang Pesantren. Kenapa sih dinamai Cikarang Pesantren gitu? Kan karena pesantren bukan pesantren aku sih, pesantren keluarga leluhur nenek moyang. gitu. Allah.
apa namanya teh parem gitu, Bangkrut. parem gitu. Karena kan ke pesantren Salafi itu kalau misalkan ajengannya itu Pak Kiainya itu mati ya, Meninggal ya, maaf ya, meninggal gitu ya, meninggal. Pesantrennya itu agak-agak redup gitu. Jadi dulunya itu pesantren Cikalang, jadi sekarang mah Cikalang pesantren. Hanya dibalik namanya aja. Tapi mudah-mudahan ya doakan teman-teman sekalian ya. Amin. Saya sebagai penerusnya. Amin. Takbir. Enggak boleh takbir. Kenapa? Karena saya dilahirkan dari rahim ya ormas sebelah. Oh, benar. Menarik sekali ini. Ya. Alhamdulillah, Mang biasa dipanggil Mang Cuplis ya? Cuplis dan Mang Arif. Gak boleh Mang aja, AA gitu. AA. Oh iya. AA Cuplis. Kakak atau AA atau kakak gitu. Kalau Mang itu identiknya tukang bakso, tukang cilok gitu. Oh gitu ya. Oh iya. Ya, berbicara tentang pesantren ya. Kita hidup di lingkungan pesantren. Dan pasti memiliki story atau historis ya tersendiri lah. Mang Arif itu dulu sebelum mondok di sini tuh mondok di mana aja? Jadi seperti ini, riwayat pesantren sih sebenarnya sudah lumayan panjang. Cuman akhir-akhir kan aya nama. Jadi dulu itu pernah pesantren. Saya tuh tertarik sama pesantren itu yang pertama bukan karena ada kajian di dalamnya seperti apa, bukan karena seorang kiainya ataupun apa, tapi dulu itu saya tertarik pesantren itu karena ada kehidupan kebersamaan di pesantren. Jadi dilihat dari sana, wah kayaknya hidup di pesantren itu ramenya kan malam bisa ada temen gitu. Kalau di rumah kan sendirian aja, di rumah sendirian cuman tidur terus bangun lagi malam gitu lagi. Kalau di pesantren kan beda-beda, malam ini misalkan dengan di kobong sebelah dengan siapa. Nah itu sebenarnya dasar saya, alasan saya pesantren itu yang pertama itu. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dari berjalannya waktu mungkin karena bimbingan guru juga mengenalkan yang namanya pesantren seperti apa, tujuan pesantren, terus nilai-nilai yang terkandung dalam pesantren apa. Ya intinya kan tujuan hidup itu manusia itu kan otomatis lah dari hidup manusia itu untuk ibadah. Nah guru itu mengenalkan seperti itu sehingga menarik hati saya memang untuk bisa mengenal lebih jauh tentang pesantren. Maka saya itu dulu di daerah saya di kampung itu sudah pesantren kelas 3 SMP. Kalau sebelumnya mondok di mulai kelas 3 SMP. Kalau mondok, Yeah. Tapi kalau misalkan ngaji kalong tuh alhamdulillah kan di kampung itu kan selalu ada pengajian. Jadi dari kecil juga sudah terbiasa kalau misalkan itu. Terus itu Salafiyah. Yeah. Kelas 3 itu Salafiyah, masuk Salafiyah, sekolah di luar. Terus sudah sampainya di sana sampainya beres di pesantren itu, pesantren Anwarus Saadah ada di Ciawi. Sudah itu langsung saya tertarik dengan pesantren yang ada di Tasik, tempatnya pesantren Riyadul Ulum Dakwah Condong. Riyadul Ulum Dakwah Condong itu. Nah Ciberem, di daerah Ciberem. Nah, itu kan di sana saya mondok kurang lebih selama 3 tahun, selama SMA. Alhamdulillah mungkin dipercaya untuk mengabdi juga 1,5 tahun. Sesudah itu saya loncat lagi ke daerah Jawa Timur, tepatnya di perbatasan Malang dan Kediri, daerah Kandangan. Di sana saya pernah mondok 3 bulan di Salafiyah itu. Jadi pertama Salafiyah langsung terpadu Salafiyah antara modern di Condong itu. Terus kembali lagi ke Salafiyah yang di Jawa Timur, dan sudah itu pada tahun 2017 sampai sekarang mungkin ya di pesantren ini, di pesantren Mursyidul Falah 2, kembali ke Salafiyah lagi. Mursyidul Falah 2 tepatnya di Purwakarta. di sini.
berbicara tentang, menarik sekali ya ini Ma'arif ya. Ma'arif pernah mondok di Salafiyah, terus modern, Salafi lagi, terus Salafi lagi ya. Berbicara tentang Salafi dan modern, banyak ya kalangan-kalangan mungkin dari orang-orang pesantren modern dan orang-orang pesantren Salafi yang memandang sebelah mata antara apa ya, kata Salafi dan modern. Nah, sekarang kan Ma'arif secara tidak langsung punya pengalaman di pesantren Salaf dan di pesantren modern, dan kulturnya itu seperti apa sih yang membuat perbedaan antara Salaf dan modern itu seperti apa? Iya. Jadi seperti ini, kalau yang saya amati dari pengalaman saya ya, ini pendapat saya yang saya amati dari pengalaman saya, sebenarnya kalau bisa dibilang antara Salafiyah dan modern yang memang suka ada seolah-olah gimana ya, jadi yang Salafiyah anti modern, yang modern tidak ingin Salafiyah karena Salafiyah itu kuno katanya. Itu kan pasti membahasnya di sekelingkup itu. Ya, kalau dari anggapan Salafiyah bahwa modern itu berasal dari kata mudirun, ya menyesatkan atau gimana. Terus sudah yang dari modern menganggap Salafiyah itu terlalu kuno lah, terlalu apa ya, ketinggalan zaman lah. Nah, padahal kalau menurut pendapat saya ini itu antara pesantren modern dan pesantren Salafiyah itu tidak ada bedanya sebenarnya. Dua-duanya sama-sama saja, sama-sama berjuang untuk mencari ilmu yang apa dicari juga sama ilmu tentang agama, cuman memang beda kehidupannya saja. Beda kehidupan, entah itu dari segi kehidupan tatanan hidup. Ya, tatanan hidup itu entah dari manajemen waktu. Kalau bedanya kan kalau misalkan di pesantren modern Salafiyah kan bedanya, kalau di modern itu lebih penataan waktu, manajemen waktu itu lebih teratur, lebih disiplin, lebih teratur, yang dimana dimulai pengalaman saya di Condong seperti itu. Jadi dimulai bangun tidur sampai tidur kembali itu ada disiplin waktu, ada disiplin kegiatan. Sedangkan di Salafiyah tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Di Salafiyah khususnya daerah Jawa Barat, khususnya lagi pesantren-pesantren yang kecil lah gitu ya, yang notabene santrinya itu sedikit, memang kehidupannya itu rata-rata lebih santai, jadi tidak terlalu terikat dengan peraturan, tidak terlalu dikekang dengan peraturan seperti itu, karena memang kehidupan Salafiyah seperti itu kalau yang saya tahu. Tetapi banyak Salafiyah juga yang tentang manajemen waktu, kedisiplinan kegiatan seperti yang ada di pesantren-pesantren yang banyak santrinya. Otomatis kan kalau yang banyak santri tanpa ada manajemen, maka organisasi itu akan hancur, akan dikalahkan dengan kebatilan. Seperti kan dalam keterangan apa, al-haqqu binizomin bila nizomin yaglibuhul batil binidomin. Kehakan ataupun sesuatu yang bersifat itu kebenaran ataupun haknya, yang sifatnya hak akan tetap dikalahkan karena tanpa ada, tapi ulangi ya, sesuatu yang hak yang tanpa ada manajemen, yang tanpa ada peraturan, itu bisa dikalahkan dengan yang batil, yang tertata. Yaitu contohnya ya seperti itulah, ketika pesantren organisasi tanpa ada manajemen, tanpa ada bagi tugas antara anggota, saling antara anggota, maka akan hancur dengan dimakan oleh waktu. Berbicara tentang disiplin waktu ya, kedisiplinan waktu itu menurut Mang Arif sangat penting, biasa-biasa saja atau tidak penting? Sangat penting. Kenapa? Sangat penting. Jadi seperti ini. Ketika ada bahasa seperti ini kan, ada peribahasa itulah bahasanya teh, aturlah waktumu sebelum kamu diatur oleh waktu. Jadi kumahanya bahasa nanti lah, itulah pokoknya gitu kan ya. Jadi mengapa mengatur waktu begitu penting? Karena seperti inilah logikanya, seperti ini.
ketika kita mengatur waktu berarti kita sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh kita. Berarti secara tidak langsung dia itu sudah tahu dirinya itu kelemahan dan kelebihan dirinya itu seperti apa. Jadi dia itu sudah mengetahui, sudah siap bahwa pada hari ini 24 jam ini saya atur waktu untuk ini. Jadi dia itu sudah menyiapkan dirinya untuk berjuang. Sedangkan kalau misalkan orang yang memang tidak nona tuh merasa mengatur waktu itu tidak penting, ada tanda kutip bahwa dia itu kumaha engkewe gitu. Teu diatur waktu sare iraha wae, terus ayeuna salat iraha wae, khususnya komo ibadah iraha wae. Itu kan seolah-olah dia tidak ada kesiapan untuk menjalani hidup gitu. Sedangkan kan rahasia dalam agama, khususnya kan dalam ibadah, bagaimana sholat awal waktu itu pentingnya, padilahnya bagaimana, terus ya mungkin kalau manage waktu ngaji Quran tiap ba'da sholat ataupun apalah gitu. Kalau misalkan diatur waktu kan enak. Sekarang misalkan kita pagi sampai misalkan pagi bangun tidur, kalau misalkan kalau rajinnya dia itu bangun 3:30 sebelum subuh sholat tahajud, terus subuh berjamaah, tadarus, ngapalkeun, itu kan tertata oleh waktu. Dia itu santri, sampai ada teman saya itu ketika di Condong dulu ketika di Condong itu di dalam lemarinya itu dari awal bangun sampai tidur kembali dia tulis jadwal kegiatan dia. Karena memang yang pertama dia itu belum bisa meluapkan memanage dirinya. Jadi dia memanage dirinya itu dengan menggunakan waktu. Jadi supaya bisa tahu, sekarang kita waktunya untuk ngaji Quran. Sekarang kita waktunya refreshing. Waktu refreshing. Waktu ngapakeun. Ulah ieu mah waktu ngapakeun dipakai refreshing, waktu refreshing dipakai ngapakeun. Jadi teu balance nu kana kan akhirna tungtungna kan asa kieu wae hirup teh nya supaya bahasa kitu meureun eta mah. Berbicara tentang perjuangan, menarik sekali nih Arif. Perjuangan, ya kalau menurut Imam Syafi'i kan al-hasanah bi'tibaril masaqat. Kesuksesan itu diukur dari seberapa besar kita berkorban. Dalam arti mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, jiwa, raga dan semuanya ya. Kita bukan perbandingan ya. Jadi kita lebih kepada melihat kebiasaan-kebiasaan, kultur-kultur dari pesantren modern dan pesantren salafi. Itu sangat mencolok sekali menurut saya. Dalam arti maaf, kalau di pesantren modern kebanyakan kan kalau kita nyuci laundry ya. Kalau kita masak nggak pernah masak ya, rata-rata modern itu nggak pernah masak, disediakan. Dan kebanyakan pesantren modern itu hanya berpikir kepada lebih disibukkan kepada waktu ngaji ya, seperti itu. Berbeda dengan pesantren salaf itu kan kita lebih lebih mandiri lah dalam hal kita mencuci atau kegiatan-kegiatan apapun kita selalu Dari keterangan itu kata Imam Syafi'i al-hasanah bi'tibaril masaqat, apakah itu mencakup pesantren modern juga atau tidak? Karena kan gini, di pesantren salaf itu kan lebih banyak kita gimana ya, masaqat itu dalam arti berjuang. Dan jikalau kita melihat pesantren modern ya lebih banyak ya seperti itulah. Bagaimana menurut Arif? Ya, jadi seperti ini kalau menurut saya ataupun dalam bahasa lain, kalau yang saya ketahui al-ujratu biqadril masyaqqah ya. Suatu buruhan ataupun itu namanya suatu ganjaran, imbalan atau ganjaran itu disesuaikan dengan kadar kemasakatan, kadar perjuangan kita, berarti seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya dari Mang Malik. Memang kan kalau dipandang dari segi kemasyakatan di dalam pesantren salafiyah dan modern, kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan pesantren modern, kita anggaplah pesantren modern semua orang sama, kita ratakan sama di laundry, sama dikasih makan, sama kegiatannya sama seperti itu ya, karena notabene seperti itu kan yang timbul keluar. Terus yang kedua salafiyah itu meskipun ada yang
nyantai juga, tidak masak, batur masak di Mangadon sare, batur masak sare, batur dahar gilu dahar gitunya, aya wae gitu. Nah, kita ratakan pukul rata pesantren Salafiyah yang masak sendiri semuanya ya, masak sendiri, nyuci sendiri, pokoknya serba sendiri, mandiri lah, bisa dikatakan mandiri. Nah, ketika dipukul rata seperti itu, sebenarnya ada kegiatan yang berbeda tapi asumsinya sama gitu. Contohnya? Esensi sama, kegiatan yang berbeda, cangkang anu beda tapi isina akur gitu. Esensi kemasakatan nama sarua eta keneh. Karena seperti ini. Jadi kalau di Salafiyah kan memang sudah programnya seperti itu, masak sendiri, terus nyuci sendiri, terus pokoknya serba sendirilah ya. Memang dari masak sama nyuci kan rata-rata kan kalau misalkan itu mah perbedaannya. Terus kalau di modern sudah programnya juga yang namanya misalkan laundry nyuci sendiri, terus masak dipang masakeun ku bagian pesantren. Itu memang bukannya tidak masakan ataupun yang Salafiyah itu tidak bisa dikatakan 100% masakan. Kalau misalkan yang modern itu 50% masakan, tidak ya, karena memang beda tatanan kehidupan dan beda dalam kemasakatan. Oke, di Salafiyah itu bisa dikatakan masakan dalam segi masak dan nyuci, serta ya alamun misalkan ngaji jeung ngapakeun ada pasti ya teman tujuan utama ya. Berarti faktor pendukung ya masak sama tapi kalau misalkan pesantren Salafiyah juga tidak bisa mengatakan bahwa modern itu kurang masakan, ngeunah teuing. Tidak. Karena di pesantren modern programnya sudah dikemas seperti itu, pesantren Salafiyah sudah dikemas seperti itu. Tapi tujuan dari program ini yang Salafiyah terus yang modern itu tujuannya itu sama, tetap ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau itu kan modern kan lebih ke fokus pada ngaji, difokuskan karena ngaji, karena ngapakeun, karena kegiatan-kegiatan tanpa harus terhalang oleh kegiatan masak, kegiatan nyese seperti itu. Kalau di Salafiyah kan semuanya di itu. Nah itu kalau menurut saya ya, dalam segi kemasakatan itu sama saja. Kalau melihat pandang dari umum Salafiyah dan modern. Ya, kalau misalkan dari perorangan memang ya gimana orangnya. Di modern bisa lebih masakat daripada di Salafiyah, gimana orangnya. Ataupun sebaliknya, yang di Salafiyah bisa dikatakan lebih manja daripada di modern, kumaha aja lemakna gitu. Seperti itu. Tapi kalau dipukul rata antara Salafiyah dan modern sepertinya dalam kemasakatan sama-sama saja, cuman cara menjalani kehidupan yang beda. Ya, dan hasilnya pun nanti berbeda dalam segi kehidupan saja. Kalau misalkan di Salafiyah itu nanti yang kebanyakan itu ketika keluar di pesantren, ketika mukim itu beliau itu anak-anak Salafi itu biasanya itu sudah tidak ragu lagi, sudah tidak lamun curang teu pireuk gitu. Untuk bingung kudu kumaha ngajalani hirup, karena memang kehidupan Salafiyah itu sudah seperti itu. Kehidupan di masyarakat itu tidak jauh kehidupan yang ada di Salafiyah. Ya kumaha ngatur masyarakat, kumaha we dikobongna ketika organisasi. Terus yang di modern ya seperti itu juga sama. Jadi ada kalau di modern itu ketika keluar dari pesantren mungkin ada pendekatan kemandirian bersama masyarakat, terus pendekatan kita hidup sendiri itu seperti apa, karena memang belum terbiasa. Kalau di Salafiyah karena sudah terbiasa dengan kehidupan pribadi mandiri, maka hanya dalam itu saja. Kalau dalam segi kemasyakatan dalam menuntut ilmu, kalau menurut saya sama-sama saja. Berbicara tentang perjalanan hidup ya, ada suatu perkataan Rasul, kata Rasul, man sabba ala sayin sabba alaih. Berarti orang yang terbiasanya seperti itu, pas tuanya pun akan seperti itu ya. Secara tidak langsung berarti pesantren modern itu mendidik santri-santrinya untuk tidak baik. Apakah seperti itu? Untuk tidak baik? Iya, dalam arti kan gini, mereka itu kan secara tidak langsung
di pesantren itu kan sudah disediain makanan lah, terus tentang nyuci atau laundry seperti itu, dan mungkin kata Mang Arif juga kan hanya perbedaan nanti bagaimana mereka terjun di masyarakat. Nah, jadi apakah pesantren modern itu mendidiknya secara tidak baik atau bagaimana itu menurut Mang Arif? Oke. Enggak kan gini, kata Rasul man saba ala sayin saba alai. Gitu. Jadi aduh cukup lucu sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan lembaga mana saja bukan mendidik tidak baik sebenarnya. Iya. Cuman beda cara pandang saja. Jadi seperti ini, kalau Mang Malik Mang Malik melihat misalkan inilah HP ini ya. Misalkan HP ini. Kalau misalkan pandangan Mang Malik, HP ini itu kalau misalkan pakai TG, dengan pandangan saya pasti berbeda. Ataupun dalam segi pakai softcase ini ya, softcase pakai TG itu pasti ada pandangan berbeda. Yang pertama pandangannya kalau misalkan Mang Malik naon teu kudu make TG lah, da urang mah apik ieu gitu misalkan. Tapi kalau misalkan menurut saya, wah ini harus pakai TG, ini menjaga kehati-hatian. Nah, antara pesantren salafiyah dan modern juga seperti itu. Kalau misalkan pesantren modern itu lebih ke jadi dia kalau menurut saya jadi pesantren modern itu ingin santrinya itu supaya bisa terbiasa disiplin dalam waktu serta menjalani kehidupan dengan teratur ya. Kalau misalkan di salafiyah itu lebih ke supaya santrinya itu bisa hidup lebih mandiri, mengatur waktu sendiri, lebih dewasa, dituntut lebih dewasanya itu lebih keras, jadi dituntut dewasanya itu lebih tinggi. Kalau di pesantren modern kan lebih ke dipaksa, tapi karena ada paksaan tersebut lama kelamaan insya Allah bakal terbiasa dan akan menjadi kebiasaan. Nah itu ketika sudah menjadi kebiasaan itu, maka orang itu akan menjadi karakter. Misalkan manehna baheulana teh tara salat duha nya dipaksa salat duha paksa bikin kebiasa, ketika ditinggalkan merasa ada yang kurang karena memang itu sudah menjadi karakter dia. Ketika karakter ditinggalkan berarti pasti akan ada yang kurang dalam kehidupannya. Nah pertanyaannya, apakah pesantren modern itu cara mendidiknya itu tidak baik? Karena anggapan saya tadi bahwa ketika terjun ke masyarakat itu ataupun hidup mandiri itu tidak bisa masak lah, tidak bisa apalah lah. Kalau misalkan masalah seperti itu bukan jadi tujuan pesantren sebenarnya. Mau salafiyah mau modern, tujuan pesantren itu bukan untuk supaya terjun ke masyarakat itu bisa hidup bersama keluarga, bisa masak sorangan, bisa nyisir sorangan, sebenarnya bukan seperti itu. Modern juga sama bukan seperti itu ya, karena itu hanya tambahan, itu kelebihan yang didapatkan ketika kita pesantren di salafiyah. Kelebihan jadi lebih ke fadlah lah. Tujuan intinya mah ya tetaplah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa bermanfaat di diri sendiri dan sekitar masyarakat. Seperti itu. Takbir? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh karena Bang Juplisnya nanti capek ya. Enggak. Jadi semuanya yang pertanyaan yang dilontarkan ke Ma'arif, terus jawaban Ma'arif udah ngerangkup semuanya. Gitu. Jadi saya teh mau nambah tapi nggak enak lah kalau kita memotong pembicaraan ketika orang sudah enak bicara gitu. Kita kan berbeda perspektif nih. Jadi Ma'arif tentang pesantren dan saya pun tadi mengawali perbincangan saya dengan Mang Cuplis dengan mengucapkan takbir. Kata Mang Cuplis kan nggak boleh. Berbicara tentang takbir ya. Aduh jangan nih. Soalnya ini emang gimana ya? Saya nggak terlalu tahu jawabannya gitu. Soalnya ya gini, masalah takbir itu kenapa sih gitu nanti untuk seperti menjadi ciri khas. Bukan ciri khas oke sih. Bolehlah dibilang ciri khas ormas itu gitu. Kenapa menyangkut ormas ini?
Memangnya Mang Cuplis ikut suatu organisasi atau gimana ini? Enggak. Coba duduknya sebelah sana dikit ya. Oh iya. Saya sih enggak masuk struktural organisasi gitu ya. Ormas ini ke NU lah ya. Iya. Ke NU enggak, cuma ya saya kayak pendukung bola gitu. Pendukung bola dalam arti Pendukung bola jadi ikut-ikutan gitu. ikut-ikutan. Iya. Tapi saya hidup di lingkungan NU gitu. Terus ya dibesarkan di lingkungan NU. Terus guru-guru saya NU gitu. Iya. NU. Jadi kalau masalah takbir itu gimana ya? Menghina orang dengan ngomong takbir gitu. Terus apa-apa takbir gitu. Iya. Jadi apa lucu gitulah. Gitu aja. Berbicara tentang lingkungan hidup ya, Mang Cuplis itu kan dibesarkan di lingkungan bukan organisasi ya, berpaham Nahdlatul Ulama, dan mereka itu kan beranggapan bahwa dirinya itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Begitupun organisasi sebelahnya, bisa dikatakan yang baru-baru ini ya, tentang Front Pembela Islam. Ada apa sih antara Nahdlatul Ulama dan Front Pembela Islam? Yang pertama, yang perbedaannya itu antara dua ormas itu ada ART-nya gitu. Iya. Jadi FPI itu ya saya cuma baca-baca ya, baca-baca artikel. Jadi FPI itu tetap ingin mendirikan kayak negara Islam gitu. Kayak negara Islam. Iya, negara Islam. Sedangkan kan di Indonesia itu kan bukan negara Islam gitu. Soalnya berkaca kepada negara-negara lain kayak Libya, kayak Suriah, kayak Irak gitu, negara Islam gitu ya. Negara Islam banyak konflik gitu, peperangan gitu ya. Jadi Islamis lah. Islamis. Aduh, Mang Malik jangan bicara NU sama FPI. Enggak. Ini kan benar sekali nih. Jadi di Indonesia kita kan sensitif banget gitu. Aku kan ini kan live streaming gitu. Jadi aku malu ya asli. Udah aja kita ngobrol-ngobrol tentang pesantren aja gitu. Enggak, kan pesantren juga kan mempunyai basic masing-masing. Sekarang di waktu sekarang ini pesantren ini mempunyai basic masing-masing, dan ada yang berpaham Nahdlatul Ulama ya, seperti Mang Cuplis melarang takbir gitu kan. Ada yang berpaham maaf ya, berpaham yang agak sedikit keras, dan mereka itu selalu membaca takbir gitu. Jadi gini, antara Nahdlatul Ulama dan Front Pembela Islam ini kan sebenarnya menurut saya tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Tapi kata Mang Cuplis tadi mengatakan bahwa Front Pembela Islam ini secara tidak langsung ingin mendirikan sebuah negara yang berlandaskan Islam. Kita kan beragama Islam, dan bahkan masyarakat Indonesia 90% beragama Islam. Tapi kenapa tidak sepemahaman dengan organisasi-organisasi seperti Front Pembela Islam ingin menegakkan khilafah? Kenapa? Oke. Jadi gini, kan khilafah itu terakhir itu pas kan khilafah adanya itu pas setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pupus meninggal ya. Meninggal. Terus tentang Khulafaur Rasyidin. Udah Rasyidin, terus disambung lagi khulafah Bani Umayyah. Terus Abbasiyah. Sudah di sana itu diganti sama orang-orang Turki, dinasti Turki gitu ya. Ya. Turki Jadi Utsmani itu ya. Turki Utsmani itu ya. Ya, yang Bizantium yang karar itulah. Ya. Pokoknya saya nggak tahu persis sejarahnya gimana gitu. Yang tahu itu saya gitu itu. Terus sekarang gitu ya, yang berorientasi itu negara Islam gitu ya.
seperti Irak tadi disebutkan, Libya itu gitu. Jadi udah apa sih, udah nyata gitu bahwa kalau kita menegakkan negara Islam, dan Nabi Muhammad juga nggak pernah gitunya, nggak pernah nyuruh, nggak pernah menjadikan Madinah itu tidak pernah sama Rasul itu dijadikan negara Islam. Nah gitu. Terus negara Islam kan bangsa Libya gitu kan, sampai sekarang itu udah beberapa tahun perang gitunya, perang antar sesama gitu ya, karena dia berpikir itu saling pengbenerna gitu. Pengbenerna da aing bener ieu siapa kieu untungna ribut terus musuhan gitu ya, tumpah darah gitu ya. Nah alhamdulillah gitu, dan Indonesia itu dibentuknya itu bukan negara Islam oleh leluhur kita gitu. Berbicara tentang Nahdlatul Ulama, apa yang Mang Cuplis atau Mang Rizal atau Mang Iki ini ketahui tentang Nahdlatul Ulama? Jadi tentang Nahdlatul Ulama, aduh, nanya NU iya kan, Mang Cuplis secara tidak langsung dilahirkan atau dibesarkan di lingkungan Nahdlatul Ulama, dan secara tidak langsung pun Mang Cuplis pasti mengetahui apa sih itu Nahdlatul Ulama. Yang saya tanya tentang Nahdlatul Ulamanya, yang pertama siap. Yang pertama itu ya gimana nya? Jangan nanya NU dah. Oh, kenapa? Soalnya ini live streaming, gitu ya. Live streaming terus dibalikan. Takut ada. Nanti diskusi aja itu, Pak. Ya, siap. Dia tamu di belakang layar lah. Soalnya bisi cina. Iya. Kan di sini itu kan saya mondok di sini ya, di pesantren Musdo Kepala 2 gitu. Yang basisnya bisa dikatakan netral ya. Oh gitu. Netral sih. netral Marif netral gitu kan. Ya. Netral tapi condong ke sini gitu. Oh gitu. Iya. Jadi terus santrinya kan kebanyakan gitu, mayoritas. Berbicara tentang FPI dan Nahdlatul Ulama ya Mang Arif, kita sering dikaitkan dengan kata radikal dan intoleran. Berbicara tentang itu banyak tokoh-tokoh dari organisasi sebelah ya, bisa dikatakan banyak yang mencaci maki, dan banyak juga yang bisa dikatakan ujaran kebencian. Itu seorang habaib. Bahkan saya pernah menemukan ya di ayat Al-Quran yang mengatakan khusus untuk juriah Rasul, dikatakan di dalam Al-Quran wa yutahhirukum tathira. Dalam arti penjelasan dari guru saya, dalam arti seorang habaib, seorang juriah Rasul, jikalau di dunianya dia berbuat maksiat ataupun berbuat yang melewati batas-batas hukum Islam, batas-batas hukum syara, dan jikalau dia meninggal juga pasti itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Mang Arif itu seperti apa? Dia berbicara tentang kita Nahdlatul Ulama dan FPI itu seperti apa? Iya. Ya kan kita dikaitkan, Nahdlatul Ulama itu dikaitkan dengan tokoh-tokohnya itu dakwah itu secara rahmatan lil alamin. Dalam arti mereka itu santai lah dakwah. Berbeda lagi dengan organisasi yang lain yang lebih kepada teriak-teriak lah. Kalau kita sebut radikal itu bukan radikal sebenarnya, tapi lebih kepada jalur keras lah. Itu bagaimana menurut Pak Arif? Sebenarnya saya lebih, kalau persoalan untuk PI terus NU, mengapa Muhammadiyah tidak terbawa? Iya. Karena memang NU dan FPI yang memang mencuat, yang sering
saling beradu argumen Iya. tentang baik dan buruk suatu perilaku lah gitu. Kalau misalkan ada yang pihak A viral di media sosial, nanti oleh pihak B di komen ya, terus yang akan menjadikan itu debat namanya disebut lah. Debat yang memang itu dapat meracuni masyarakat, ya, masyarakat khususnya masyarakat awam ya. Karena mengapa? Karena yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat orang Islam yang awam terhadap NU FPI itu, jadi ada asumsi itu yang ditelan oleh masyarakat itu nanti dampaknya itu masyarakat akan kebingungan. Orang teh kudu ka mana nuturkeun teh? Ya. Orang teh kudu ka mana nuturkeun teh, cek ieu da ieu pendapatna, aya dalilna ieu. Cek anu ieu dalilna kieu. Da jiga benerna ayat Quran gitu nya. Tanpa aya masyarakat awam, tanpa aya memang kumaha ya teh orang teh bisa hayang ngadukeun argumen itu mana nu benerna teu bisa. Ya, nanyakeun ka kiai setempat misalkan di masyarakat kiai nage teu update ya. Kitu pada teu apa ya. Aya nu tungtungna masyarakat update tentang NU FPI dan merasa kebingungan. Nu ujung-ujungna salah kaprah lah gitu. Salah kaprah itu dalam artian dia itu kadang milu kanu ieu gitu, terus ngagogoreng kanu ieu karena memang sependapat dia itu sependapat dengan pihak nu ieu. Aya di masyarakat teh orang mah kanu ieu soalna sependapat jeung nu ieu. Tungtungna di masyarakat kan aya pertentangan, aya perdebatan karena melihat yang atasnya itu debat terus. Yang mencuat ke atas itu maksudnya ya. Yang mencuat ke atas, yang mencuat ke media sosial di mata masyarakat bahwa NUFP itu terus ada perdebatan tanpa ada selesai gitu sampai sekarang ya, sampai sekarang. Kalau sekarang memang kan FPI sudah dibubarkan, jadi ya jarang terdengar lah tentang perdebatan argumen. Namun yang kalau menurut saya, khususnya menurut saya, masalah organisasi ya, organisasi apa saja itu hanya organisasi, bukan mazhab. Itu yang saya tekankan. Memang kalau Kang Haji itu berpendapat bahwa ketika kita masuk di dalam organisasi tong bebeakan teuing, entong naonnya entong anu kapincut teuing gitu, entong anu berlebihan teuing. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan berujung pada kehancuran. Kumaha ayeuna kaum Nabi Isa yang berlebihan mencintai Nabi Isa sehingga menjadikan Nabi Isa itu sebagai sebagai Tuhannya. Benar tuh? Iya. Isa al-Masih kan gitu. Itu karena ada berlebihan terhadap satu organisasi, bahwasannya itu bukanlah mazhab. Kalau mazhab oke, kita mazhab itu harus pegang satu. Kalau misalkan kita menjalankan madhab dua madhab sekaligus atau tiga madhab ataupun bahkan 4 madhab, itu bisa disebut talpek kan ya. Itu tidak bisa. Kalau bermadhab itu ya satu, kecuali kalau misalkan dalam masalah nanti ketika ketika tawaf, ketika munggah haji, ketika kan tawaf itu kan di sana kan bisa menggunakan madhab pindah madhabnya menggunakan berwudu, tata cara wudunya Imam Ghazali seperti itu, Imam Maliki. Dukalah eta pokoknya. Jadi sesuai jeung kebutuhan gitu. Kalau misalkan sekarang seperti kita ini ya tetap dalam satu madhab. Jadi organisasi bukanlah madhab. Jadi kita tetap ada yang benar dari pihak A, dari pihak NU kita ambil. Ada yang salah ya kita jangan kita tiru, tetapi jangan kita lecehkan, jangan kita celak. Ya lebih baik kita pura-pura tidak tahu aja. Terus ketika ada yang dari pihak B, FPI ataupun organisasi apa saja ya, bukan NU FPI saja, organisasi mana saja yang memang ketika ada baiknya kita ambil. Ketika memang ada yang jeleknya ya kita jangan tiru. Tapi awas ketika ada yang muncul jelek dari pihak anggota NU, anggota FPI, anggota Muhammadiyah ataupun anggota mana saja, jangan sesekali mencela terhadap organisasinya, karena
organisasi itu dirancang sedemikian rupa itu pasti dengan tujuan yang baik. Tidak ada organisasi NU FPI tujuannya itu untuk merusak Islam, untuk merusak Indonesia, apalagi merusak Islam. Semuanya ingin mengadakan kedamaian untuk kedaulatan Indonesia, untuk kedaulatan negara Islam, untuk kedaulatan agama Islam juga. Jadi ketika ada satu yang salah ya per orangnya aja, personalnya aja yang salah itu. Jangan disekaligus karena NU mak kieu, FPI mak kieu ya. Buat tukangun eta teh loba keneh anu bener, FPI loba keneh, FPI nu bener. Seperti itu. Jadi oke lah, kita sebagai, khususnya saya lebih netral saja. Memang saya kalau kehidupan saya memang menjalankan itu dari dulu memang keluarga sama lingkungan itu NU. Jadi kita terbiasa di kehidupan NU tahlilan terus apa saja memang NU. Tetapi ketika memang ada ada organisasi FPI apa saja gitu, kalau misalkan itu baik, saya ambil, saya ikuti, saya telan gitu. Kalau misalkan tidak baik ya saya tinggalkan. Kalau kata bahasa akang bainal ifrat tafrid saja. Ya. Ulah kamalina anting, ulah lalawara anting, tengah-tengah khairul umur ya satu. Takbir. Ulah. Ini enggak boleh katanya. Alhamdulillah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Tapi ini Mang Malik, saya tuh sebelum ini udah mau beres ya. Iya, mau beres. Jadi sebelum beres ini yang ingin saya sampaikan ya, entah itu untuk santri Salafiyah yang namanya ngaranna teh anu kukuh karena Salafiyahna gitu, menganggap modern itu jelek, ataupun santri modern menganggap Salafiyah itu kuno. Nah ini jangan sesekali saling menghujat antara modern dan Salafiyah, karena kita itu ya sama saja, kedua-duanya kita sedang mencari ilmu, hanya kehidupan, cara menjalani kehidupan yang berbeda. Jadi Salafiyah bukan berarti tanpa ada aturan ya, modern bukan berarti non bid'ah, ataupun bukan berarti pahamnya itu paham yang baru-baru ini ya. Tetap modern mau Salafiyah, tetap mereka itu menjalankan khususnya daerah-daerah kita kan ya, menjalankan ataupun menganut pada tujuan ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan saling menghujat. Modern membutuhkan terhadap Salafiyah, Salafiyah tetap membutuhkan kepada modern ya. Contohnya kan Salafiyah membutuhkan pada yang ada di modern itu sebenarnya bukan yang ada di modern ya. Semisal tata tertib, peraturan itu bukan milik modern sebenarnya. Semua pesantren, semua organisasi itu harus ada peraturan, tata tertib harus ada. Cuman yang lebih mencuat itu, yang lebih terkenal bahwa peraturan itu lebih ketat di modern, sehingga orang Salafiyah menganggap peraturan itu adanya di modern. Salafiyah itu tidak ada peraturan, tidak ada tata tertib. Wah, wong dirinya saja itu mengatur dirinya itu sudah merupakan tata tertib. Jadi tata tertib itu tidak bisa dihilangkan dari organisasi, dari lembaga ataupun organisasi manapun, bahkan di diri masing-masing tidak bisa dihilangkan. Maka daripada itu jangan saling menghujat. Kita berhidup berdampingan, nanti pulang ke rumah kita berdampingan dengan santri modern, santri modern kita berdampingan dengan santri Salafiyah. Itulah pokoknya. Takbir. Yang penting yang ini ya, kalau pandangan saya tong mikirkan masalah modern ejeng Salafiyah. Nah, mikirkeun mah kumaha semangat ngaji ngabakti ka kiai eta. Da sarua di modern di Salafiyah kitu-kitu keneh ngaji mah gitu. Nu penting mah kumaha semangat ngaji, kumaha ngabakti ka kiai. Gitu. Takbir. Terima kasih kepada Mang Arif dan Mang Rizal. Alhamdulillah. Nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yes, Aduh seru. Saya teh merasa kecewa nanti kenapa Arika saya mah masalah itu. Soalnya judulnya teh pesantren gitu. Ya, memang. Tapi kan Mang Cuplis lebih kepada seorang aktivis di PMI juga ya, Mang Cuplis sebagai aktivis di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan lingkungannya pun Nahdlatul Ulama. Jadi tepatnya
untuk membicarakan tentang NU dan FPI itu lebih kepada Mang Cuplis gitu. Terima kasih atas waktunya. Atas waktunya Mang Arif dan Mang Cuplis, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan mudah-mudahan ya, tapi harusnya sangat bermanfaat. Berterima kasih mah ke Mang Arif Pungkul. Saya kan nggak jawab apa-apa gitu. Enggak, terima kasih udah duduk di sini aja gitu. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata, mungkin nanti ada kata-kata statement, kata-kata yang kurang pas, statement yang melenceng gitu, mohon untuk dibenarkan. Seperti itu Mang Malik. Dan tolong bilang kepada para jamaah saya ini. Oh iya. Jangan lupa like, komen, dan yang paling penting subscribe. Silakan. Oh iya siap. Silakan berdua. Sama aku dulu ya. Ya. Jadi yang pertama sih saya minta maaf dulu ya, maaf dulu iya. karena nggak bisa berkontribusi gitu ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kesempatan selanjutnya bisa gitu ya. Soalnya saya nggak dikasih waktu, dikasih waktu malah NU terasa asli. Nanti kita gitu berbicara ya. tentang kontribusi Oke, saja. pokoknya kalian tunggu kehadiran kami lagi gitu ya. Kesempatan selanjutnya tetap stay di channel apa? Asuhaimi. Yeah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share and comment. Oke. Silakan Mang Arif. Udah Alhamdulillah. Terima kasih ya. Dan alhamdulillah perbincangan malam ini sangat menarik sekali dan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dicukupkan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.